Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 31 Agustus 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Aquarius couple. Clarify, my darling angels, energy Aquarius couple. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi 15 sampai 31 Agustus 2023. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Meresapi. Mungkin kalian punya mutual friends atau siapapun ya, bisa keluarga, bisa bestie, atau media sosial. Kamu ngerasa banget gitu loh, ngerasa kesendirian kamu. Itu kamu masih berharap begitu kalian bisa bertemu lagi. Dan bisa kamu bicara sama bestie kamu atau keluarga atau siapapun yang mutual friends di sini atau mutual connection. Temanmu adalah teman dia atau ya ada pihak ketiga di sini yang mediator antara kamu dan dia. Nine of Cups di sini. Mungkin kamu utarakan perasaanmu, harapanmu, apa yang kamu rasain untuk koneksi kamu sama dia. Kamu merasa terlalu meresapi. Aquarius, kamu terlalu meresapi apa yang kamu rasain. Semuanya kamu tahu. Yang kamu rasain, ingin kamu manifest. Bisa kamu ingin pulihkan hubungan, bisa ada anak di antara kalian, but jelas di sini kamu ingin pulihkan koneksi kamu sama dia. Kamu terlalu mencintai seseorang dengan dalam ya. Meresapi banget. Kamu nggak ngomong sama dia pun dia tahu kamu masih cinta sama dia. Dan kamu, apa yang kamu resapi itu yang kamu lakuin segala cara di sini. Kamu ingin hubunganmu pulih, kamu ingin
merasakan apa yang pernah kalian rasain. Kamu cerita ke teman atau seseorang yang bisa mengkoneksikan kamu sama dia tentang apa yang kamu rasain. Sih kalau dia lihat kamu tuh dia tahu kamu masih sangat mencintai dia. Kamu masih sangat passion, desire ya, ini perasaan soalnya. Kelihatan banget kamu tuh cinta sama dia gitu. Gak, too much cups di energi kamu di sini. Kamu cinta banget sama dia. Even di sini kalian udah berpisah cukup lama, kamu sendiri, tapi perasaan kamu tuh nggak surut gitu sama dia. I don't know, like kamu mencoba untuk pulihkan dirimu, apapun perasaanmu, tapi dari sorot matamu itu kamu masih cinta sama dia. Itu kelihatan banget. Kamu cinta banget sama dia, walaupun kamu diam. Dia kalau ngeliat kamu tuh, kalau kalian udah lama berpisah, hidup masing-masing, misal kamu dengan anakmu, kamu masih ngeliat dia tuh, kamu masih ada, matamu masih bisa bilang ke dia bahwa kamu masih cinta sama dia dari sorot matamu. Oke? Mungkin kamu dengar dari orang lain bahwa dia memang udah punya pengganti kamu, tapi hubungan dia tidak baik-baik saja dengan tripartitnya. Mereka sudah berpisah, dia kembali single. So, kamu ngerasa kayak, oke, dia ngerasain apa yang kamu rasain saat ini. Bagaimana rasanya dikhianati. Kamu sering denial pakai topeng, kamu tipu dirimu sendiri. Mungkin kamu ngomong ke diri kamu bahwa kamu nggak kehilangan dia, kamu nggak kangen sama dia, kamu nggak butuh dia gitu. Mungkin hanya di tindakanmu aja kamu terlihat udah nggak ada lagi attraction, udah nggak lagi ada chemistry, but I know terlihat jelas di sorot matamu kamu masih cinta sama dia. Kamu masih cinta sama dia. Hubungan dia nggak baik-baik aja sama orang barunya ya. Kalau dia udah bangun hubungan baru, sih dia merasakan apa yang kamu rasain di sini. Kamu tunggu dia untuk menebus kesalahan di sini. Take a charge, make the effort. Bahkan kamu sangat berharap dia kembali bertemu dengan dia di sini. But jangan lupa untuk mencintai dengan adil. Kadang gak ada masalah, tapi kalau kita mencintai pasangan kita berlebihan, kita bakal dipisahin. Jangan ada yang berlebihan ya, Aquarius. But dari sorot matamu itu, sih, kamu kehilangan dia, merasa kehilangan. Kamu tetap melihat komitmen ini dengan jelas, menyesal di sini. Perasaan kehilangan, kangen, rindu sama dia. Lion Gate energy seperti ngasih recharge diri kamu untuk kuat ngadepin dirimu, terutama untuk menghadapi perasaanmu sendiri. Lion Gate energy seperti ngasih power ke kamu untuk mempertahankan komitmen di sini. Memberi lebih yakin pada dirimu. But divine timing, you know, sometimes kenapa sih
aku tuh kuat banget gak mau tinggalin pasanganku gitu. Misalnya kamu tanya sama saya, bisa saja karena pasanganmu itu sedang diproses untuk naik frekuensinya gitu, ke frekuensinya kamu. Karena di sini kamu benar-benar mencintai, terlihat jelas kamu ingin hubungan pulih, ada kesadaran di sana, merasa hubungan layak untuk dipertahankan. Bahkan di sini kerja keras, ngelakuin segala cara dan itu tidak berhasil. So kamu punya integritas, kamu punya responsibility, di mana itu tidak dimiliki oleh pasanganmu. Jadi dia diproses gitu. You know divine timing. Kalau kita frekuensinya di atas, ya pasangan kita frekuensi di bawah, itu pasti kita dipisahin. Dalam proses perpisahan itu, ini yang energi rendah ini diproses masuk sekolah kehidupan. Jadi kalau kamu nanya kapan kita ketemu lagi Nona, sampai dia selesai diproses oleh alam semesta. Sepanjang dia nggak mau diproses, sepanjang dia nggak mau berubah, jauh jadi dewasa, kalian nggak bisa bertemu. Oke, semesta akan terus memproses dia. Hubungan dia dengan ini tripartit di sini gagal. Kalau dia memahami situasi dia itu, dia akan berubah dan dia lihat kembali koneksi dia yang dia gantung dengan kamu. You know, dia akan berproses jadi dewasa dan punya kesadaran. Dia naik frekuensinya sampai di frekuensi kamu, and then kalian bertemu. Biasanya gitu. Kalau yang nggak bisa ketemu ya karena dia nggak berubah, frekuensinya beda. Hati-hati loh kalau pasangan kita dia berubah, mau jadi dewasa, mau belajar sabar, mau belajar untuk tetap setia dengan komitmen, bertanggung jawab. Hati-hati kalau kita tidak ikut berubah, karena pasti berpisah. Ya, frekuensi itu hati-hati. Kalau pasangan kita jadi cuek, dia merusak hubungan dengan drama. Nah, itu dia nggak sadar, dia lagi turun frekuensinya dan dia berusaha untuk menghancurkan hubungan. So, hati-hati dengan frekuensi. Jadi, gimana? Kalau pasangan saya drama, saya ikut drama aja. Supaya kami nggak berpisah. Iya, tidak berpisah, tapi hubungannya kayak roller coaster. Yang ada saling menyakiti. Itu kan frekuensi rendah. Ya, hati-hati kalau pasangan mulai menegakkan kebaikan, morality, religius, dia mulai berbenah diri. Wah, hati-hati kalau kitanya biasa-biasa aja. Hati-hati. And the universe itu membersihkan jalan. Oke, so mungkin kalian gak satu frekuensi di sini dan kamu terlalu bekerja keras untuk hubungan ini, dia terlalu banyak menerima, take charge, kamu bayar harga untuk koneksi kamu sama dia. Three of Cups di sini, Three of Pentacles di energi kamu. Ya kamu tahu dia punya orang lain, dia nggak mau balik sama kamu karena egonya. Ya dia akan begitu terus sampai dia berubah. Nanti kalian ketemu, ada tuh yang kayak gitu ya. Mereka berpisah lama banget. Kemudian pasangannya putus nyambung, masuk keluar hubungan gitu. And then ada fase beberapa tahun kemudian minta balikan. Kenapa? Dia berubah. Mau jadi lebih baik, akhirnya nyampe tuh frekuensinya ke pasangan. Makanya kalau mau berubah jadi lebih baik, diajak pasangannya, diajak. Fasenya tuh sama-sama melewati. Jadi nggak berpisah. Itu makanya hubungan yang dewasa itu kan saling bertumbuh.
Jangan kita lihat pasangan kita berubah jauh lebih baik, lebih sabar, terus kita jadi dominasi gitu. Jangan sampai kita yang men-trigger untuk berpisah. Ini bisa vice versa. Jadi memang harus sadar sih. Justru gini, beberapa itu kasusnya gini, dia takut gitu kalau pasangannya punya orang lain gitu, kemudian dia protektif gitu. Nggak usah, kamu naikin aja frekuensi kamu dengan berubah, memantaskan diri, melayakkan diri ya dengan kehidupan kamu. Seperti apa tuh, melayakkan diri untuk mendapatkan apa yang layak kamu perjuangkan. Dengan sendirinya hubungan berpisah. Coba aja. Jadi kadang-kadang gak usah takut orang lain memisahkan kalian. Kamu sendiri pun bisa memisahkan dirimu dari pasanganmu kalau kamu naikin aja frekuensinya. Makanya bahaya banget kalau kita hanya jadi penonton ketika lihat pasangan kita berubah jauh lebih baik, terus kita jadi penonton. Itu bahaya. Di sini kelihatan sih, masuk sekolah kehidupan. Hubungan dia dengan tripartitnya gagal. Dia lagi belajar, diajarin untuk apa? Menghargai komitmen. Kamu frustasi. The moon energy di sini. Kamu tahu apa yang dia lakuin. Five of Swords, banyak gosip tentang dia. Ini pernikahan. Morality, dia lagi masuk sekolah kehidupan untuk menghargai komitmen, nilai-nilai pernikahan dengan morality. Lagi diproses jadi dewasa untuk layak di hubungan yang dewasa. Nah gitu. Ya, jadi apa nih ya? Mungkin untuk semua yang nonton Aquarius, jangan takut dia pergi keluar rumah cari yang lain. Kamu di dalam rumah sendiri pun kalau kamu jauh jadi yang terbaik dari diri kamu. Kamu pantaskan diri kamu, layakkan diri kamu. Dengan sendirinya berpisah. Beda frekuensi. I don't know, itu yang saya pelajari. Ya, maka bahaya tuh kalau pasangannya suka berdoa, meditasi, kemudian dia lakukan gitu loh. Karena banyak orang yang hanya berdoa tapi nggak mau hubungan horizontalnya, nggak mau dibenahi. Dia berbuat baik, dia ngasih sabar, tapi pasangannya hanya menonton gitu, bahkan judging, kamu berdoa, kamu itu menghakimi begitu. Itu bahaya loh, bahaya banget. Itu lebih berbahaya karena nanti yang pisahin bukan manusia, the universe yang ngebersihin jalan. Misalnya pasangannya udah sabar, udah baik, udah setia, terus moralitinya bagus, nilai-nilai kebaikan ditegakkan, nilai-nilai religius ditegakkan, tapi masih aja pasangannya menghakimi dia, the universe yang singkirin pasangannya. Hati-hati. Makanya banyak perpisahan bukan hanya karena tripartit, tapi udah beda frekuensi, pindah frekuensi. Hati-hati. Makanya orang-orang yang punya kesadaran spiritual cenderung sendiri. Karena dia punya kesadaran untuk naikin frekuensi. Dengan high value ya, jadi susah nyari yang satu frekuensi sama dia. Nah itu kalau yang memutuskan untuk menjalani energi spiritualnya sebagai kebiasaan hidupnya. Nah itu lebih bahaya. Makanya sendiri, orang-orang yang punya kesadaran yang tinggi, nilai spiritual yang punya kesadaran, value-nya dia, cenderung sendiri. Karena frekuensinya tinggi.
I don't know, sometimes semakin kita dekat dengan pencipta kita, semakin kita sendiri. Oke. Karena yang jagain langkah kita, pencipta kita langsung gitu, dibersihin, jalannya dibersihin. Crosswatchers, Aquarius, Crosswatchers, Aquarius 1531. Agustus 2023, clarify please. Clarify. Okay. Thank you, thank you, thank you. See? Lama divine timing. See, Archangel Michael or divine guidance. Itu balikin lagi gitu. Dia nyetir, dia belok ke kiri, setirnya langsung dibelokin ke jalan dia. Lama nih. Lama ngapain? Diproses. Dibersihin jalannya. Sakit loh dibersihin jalannya. Kalau dibilang spiritual awaken itu bukan hal yang mudah. Jalan kita dibersihin itu kita tuh lagi dibikin sendiri gitu, dibikin sendirian. Jangankan itu. Kalau dibikin sendirian doang sih mungkin masih bisa nafas ya. Maksudnya masih bisa jalani. Tapi kalau diambil semuanya, dibersihin jalannya, dijatuhin sedaun mungkin. Karena kalau nggak di titik nol, kita nggak mau dengerin pencipta kita. Ini keras kan? 7-7. Dia tahu dia harus kembali untuk rujuk dengan kamu. The universe recalling, manggil, hey balik. Ini ada unfinished business yang harus diselesaikan. Gak mau, ditunda. Tunggu dulu, nanti dulu. Akhirnya apa? Banyak masalah dalam hidupnya. Apapun yang dikerjain gak ada yang berhasil. Banyak masalah ditinggalkan oleh orang-orang, teman dia, apapun itu. Akhirnya sendiri. Akhirnya terpuruk. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Makanya bersyukurlah kalau dianugerahkan intuisi. Jadi the universe kasih kita pesan, kita dengerin, kita berubah. Kalau kita mata batin kita buta ya, hati nurani juga buta. Oh my God, itu dibersihinnya tuh kayak kita diceburin gitu, dimandiin. Benar-benar bersih, nggak punya apa-apa. Kesombongan diri pergi, pride pergi, itu makanya banyak yang sampai nggak punya apa-apa, dibersihin, semuanya dibersihin. Temen nggak ada yang mau peduli lah kalau lagi jatuh begitu kan, dibersihin, dibikin sendiri. Sampai kita mau ngasih telinga kita untuk dengerin pesan dari pencipta kita. Selalu gitu, nanti dulu, recalling, tunggu, suruh kembali. Oke? Diproses akhirnya. See the fools. Okay, so Ace of Cups di sini, desire dia tahu desire dia. Recalling. Suruh balik lagi, pulihkan hubungan. Rendah hati mau mulai duluan. Ini bisa vice versa. The Fools di sini. Apa namanya? Procrastinating, nunda. Tunggu dulu. Dia seperti mengkhianati dirinya sendiri. Dia tahu dia sudah melakukan banyak kekecewaan dalam perjalanan koneksi kamu sama dia. Dia tahu. Gengsi dong, ya kan? Gengsi lah. Berat banget untuk apa? Ngikutin panggilan recall di sini. Berat. Ya berat lah. Gengsi dipertaruhkan, harga diri. Ya jangan sampai kita punya gengsi terlalu tinggi dan
The universe bersihin gengsi itu, kita kehilangan pride loh. Oke, see, masih cari lagi, menolak di sini. Dia masih single, akhirnya dia single, sakit hati. Karena yang datang dalam hidup dia ini, dia baru putus sama tripartitnya. Situasi karma, sih ditempa lagi, gitu. Pokoknya kita kalau masih sombong, masih arogan, masih gengsi, untuk berubah, untuk membenahi apa yang sudah kita rusak, itu masalah datang gak berhenti. Ayo lu, bye-bye lu. Itu bahasa bye-bye itu, saya suka ngomong sama orang yang suka ngomongin orang. Saya suka ngomong gini, udah gak usah ngomongin orang, tapi dia masih ngomongin orang. Terus udah gak ketemu, pas mau pergi tuh saya ngomong bye-bye lu. Ya jangan sampai nanti jalan kita dibersihin langsung gitu dari pencipta kita. Oh my god, itu masalah datang gak berhenti. Beneran kita dicuci bersih gitu loh. Knight of Swords. Dia tuh bingung sama perasaan dia. Dia coba untuk tidak denial ya, tidak mau kembali. Tapi gerakan itu kencang banget gitu loh. Gerakannya kencang banget. Two of Cups di sini. Oke, dia denial, cari pilihan lain selain kamu. Three of Cups di sini, tripartite. Tunggu dulu, saya cobain hubungan yang ini dulu gitu. Saya nggak mau balik rujuk dulu, saya mau kesini dulu gitu. Dia seperti menolak ya. Spiritual awaken itu kalau ditolak, dijatuhin lagi. Mau koneksi sama siapapun gak ada yang beres, gak ada. Oke. Frustasi pasti sama cinta barunya, gak berhasil, ya gagal, stuck di sini. Gak mau, ada Fool's energy, digengsi gitu untuk balik. Four of Pentacles, four energi dia. Stuck, harus pakai cara yang baru, kontrol dengan ego, pride, gengsi. Ya. Jadi dia nggak merdeka, dia masih terkendali oleh egonya, pride-nya dia. King of Pentacles, dia tahu ini komitmen yang harus dia benahi. King of Swords, dia tahu dia harus berpikir keras. Dia tahu dia tidak boleh menyerah. The Moon energy. Oh, dia pakai topeng denial. Capek banget ya. So King of Pentacles. Dia memilih untuk diam, menolak untuk menerima recall di sini, memulihkan hubungan dia dengan kamu. And you know what? Kalau divine timing, kita nggak mau jalani apa yang ada dorongan dalam diri kita, pesan begitu. Bagaimana kita menangkap pesan dari pencipta kita? Gerakan di dalam diri, kemudian kalau kita kemana-mana tuh, kayak ada entah tulisan atau entah apa begitu, orang-orang bicara dengan kita, mengingatkan kita akan unfinished business kita. Tapi ini menolak stuck, frustasi malah. Dia lebih milih frustasi daripada memulihkan hubungan. So, dia mau koneksi dengan siapapun, nggak ada yang berhasil. Bisa vice versa. So, kita lihat. Dia menolak ini, dia menolak untuk menjalani apa yang namanya di sini recall ya. The universe suruh dia membenahi, suruh dia speak up di sini untuk pulihkan hubungan, setidaknya komunikasi sama kamu. So apa yang terjadi? King of Pentacles, King of Pentacles, the Judgment energy. King of Pentacles, the Judgment energy. Clarify, please. Clarify.
Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Aquarius cross watchers. Thank you, thank you, thank you. Ini recalling, suruh pulihkan hubungan. Dikasih pesan, entah tiba-tiba dia ketemu dengan teman-teman dia yang juga teman-teman kamu, entah dia ketemu dengan seseorang kemudian mengingatkan dia akan kamu. Itu signal ya. Queen of Pentacles, lihat lagi komitmen. Queen of Wands di sini. Dia nggak benar-benar sendiri. Maksudnya dia nggak benar-benar bebas, merdeka, enggak. Dia punya banyak PR yang harus dia tuntaskan di sini. Oke. Three of Cups, hubungan dia dengan cinta barunya nggak berhasil. Knight of Pentacles. Dia nawarin komitmen ke orang lain. Bisa dia ingin poligami, poliandri. But di sini komitmen. See, the Hermit sendiri, boy. Atau bisa dealing dengan Virgos. Oke? Jadi signal. Dia nggak mau, dia tahu ada dorongan yang kuat, apalagi divine timing ya. Dia kalau bisnis stuck, kerjaan dia stuck, dan dia menunda gitu loh, dia menunda, dia coba hubungan baru dia tinggalin dia, mengkhianati dia sakit hati, coba lagi sakit hati lagi, gitu aja. Akhirnya sendiri, the Hermit energy. So dia masih menolak untuk menjalani pesan atau signal yang dia terima, terutama tentang recalling di sini. Makanya the universe aja tuh dibantah sama dia. Tunggu dulu gitu. Saya mau coba dulu dengan hubungan yang lain. Ini Queen of Wands, cinta baru dia. Nggak berhasil dia ditinggal sama tripartitnya untuk orang lain. Mau sampai kapan, bos? Ini sampai menyerah, baru frustasi di sini. Energi Aquarius. Energi Aquarius 15-31 Agustus 2023. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Nih, apa nih, recalling, suruh rujuk untuk kalian habisin waktu bersama. See, divine timing berproses, hubungan dia gagal, bisnis dia stuck, pekerjaan dia, stuck. Bisa kehilangan pekerjaan, Four of Pentacles. So dia dikasih banyak waktu untuk sendiri, kehilangan pekerjaan, entah bisnisnya stuck, entah tripartitnya tinggalin dia. Jadi dia tuh nggak ngapa-ngapain, waktu dia tuh kosong, disuruh balik lagi, recalling. Karena emang waktunya memang harus bersama dan kalian harus bicarakan lagi tentang hubungan kalian. Dibuat sedemikian rupa situasinya. Chemistry, dia tahu. There is a strong magnetic attraction here. Ya, dia masih menolak. Kamu tungguin aja sambil ngopi, makan singkong, dengerin musik, oke? Perganteng, percantik dirimu, oke? Persiapkan bahwa ada seorang yang akan terbirit-birit lari ke arahmu. Okay. But yeah, divine timing still on process. See, omongan orang, recall kembali nih, recalling, blocking, dia nggak mau, masih denial.
kehilangan pekerjaan akhirnya. Jadi dia ini harus ditegur dengan hentakan keras, harus dikasih badai gitu dalam hidup dia. Untuk meruntuhkan egonya, gengsinya. Ini dia kehilangan pekerjaan. So ini ada kesempatan dia kembali. Hangman di sini. Mungkin dia pindah kota untuk cari kerjaan. Ngerasa intuisi dia di sini sih sakit hati. Tetap aja nggak ada yang berhasil, yang dia lakuin tuh nggak ada yang berhasil. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu dia harus pulihkan unfinished business-nya dengan kamu. Jadi bagaimana kalau nggak mau jalani pesan, ya dibikin lagi, masalahnya nggak berhenti. Oke, jangan sampai kita dibersihin jalan kita sampai kita bangkrut, kehilangan semuanya, baru kita mau sadar. Vice versa. Aquarius, couple 15-31 Agustus. Clarify please. Thank you. See, calm amid chaos. Ini situasi chaos. Oke, kamu tuh duduk manis aja, tunggu ya. Ini bisa vice versa, tungguin aja. Percantik, perganteng diri, jadiin badan kamu sehat, buat aura kamu bercahaya, nyaman, kerjain apapun yang mau kamu kerjain. Biar dia jalani situasi chaosnya dia. Bottom of the deck, clear up time, sih divine timing. Dia lagi dibersihin, lagi dimandiin biar wangi. Lu gak usah mikir, lu nyantai ya, nyantai, happy ya. Ini bisa vice versa. Aquarius 15-31 Agustus. Clarify please. Thank you. Si King of Pentacles di sini. You are the King of Pentacles. Lu nikmatin aja materi kemakmuran lu. Karena lu semakin jaya, semakin makmur. So di sini ada the spiral dancer, circuit road perception. Rubah perspektif kamu. Kalau kamu udah ada di track yang benar, ya udah gitu. Gak usah khawatir akan situasi hubungan kamu, jalani aja by proses. Nah dia itu tuh lagi dibersihin untuk punya perspektif yang baru, agar dia gak muter-muter di situasi yang sama dengan egonya dia. Vice versa. Bottom of the deck. See, the ring master of screw nih. Mana tadi? Ini dia. Ini the hermit energy. Detail, discernment, clear vision, detail. Lagi dibersihin. Ya. Visi ke depan dia lagi diperbaharui, dimandiin, dicuci bersih, dibikin wangi. Dikasih, di recharge, di reinstall semua deh. Supaya dia jadi lebih sadar. Nah kalau kita udah di reinstall, dicuci bersih, itu kita kehilangan banyak hal. Kayak kita keras, tidak mau berubah. Maka berterima kasihlah untuk sahabat, keluarga, teman yang ingetin kita untuk berubah. Mereka orang-orang baik. Karena kalau pencipta kita yang bersihin kita, bersiaplah untuk kehilangan banyak hal. Oke. Terima kasih.